Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang berpikir di dalam kepalamu? Siapa yang mendengar suara batinmu saat kamu diam? Kita semua tahu bahwa kita bisa merasa, bisa berpikir, bisa bermimpi, bahkan merenung. Tapi pertanyaan mendasarnya, apa itu kesadaran? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sejatinya inilah teka-teki terbesar dalam dunia ilmu pengetahuan dan filsafat. Hingga hari ini, sains modern masih belum mampu menjawab secara pasti mengapa kita sadar. Kita tahu bahwa kita sadar, dan kita sadar bahwa kita sadar. Tapi mengapa dan bagaimana kesadaran itu muncul tetap menjadi misteri terdalam dari eksistensi manusia. Kesadaran, atau dalam istilah global disebut consciousness, bukanlah sesuatu yang jauh dan abstrak. Justru ia adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Bahkan, bisa dibilang ia adalah inti dari keberadaan kita sebagai manusia. Kesadaran adalah kemampuan untuk mengalami dunia, bukan sekadar memproses informasi seperti komputer, melainkan merasakan keberadaan itu sendiri. Setiap detik, setiap emosi, setiap pikiran. Ketika kamu merasa sedih, meski tak satu pun kata terucap, kamu tahu kamu sedang terluka. Saat kamu tertawa, meski tak ada alat yang bisa mengukurnya secara presisi, kamu tahu kamu bahagia. Dan ketika kamu berpikir sekarang, kamu tidak hanya berpikir, tapi kamu menyadari bahwa kamu sedang berpikir. Disinilah letak keanehannya. Kesadaran bukan sekadar pikiran, tapi kesadaran tentang pikiran itu sendiri. Namun ketika para ilmuwan mencoba mencari sumbernya, mereka hanya menemukan kumpulan jaringan biologis, otak dengan miliaran neuron, sinyal listrik yang saling melompat, dan reaksi kimia yang saling berpadu. Semua itu bisa diukur, bisa dimodelkan. Tapi, tidak ada satupun tempat di otak yang bisa ditunjuk dan dikatakan, inilah pusat kesadaran. Tidak ada saklar rahasia bertuliskan, disinilah rasa takut, disinilah letak cinta, atau disinilah dirimu yang sejati berada. Kesadaran begitu nyata, begitu dekat, tapi saat dicari dengan MRI, EEG, atau instrumen tercanggih lainnya, ia seolah menghilang dalam kabut data biologis. Ini membuat para ilmuwan dan filsuf mulai bertanya, apakah kesadaran itu benar-benar bagian dari otak, atau sebenarnya ia adalah sesuatu yang jauh lebih besar, melampaui batasan materi itu sendiri. Salah satu tokoh yang mengguncang dunia pemikiran adalah David Chalmers, filsuf kontemporer yang memperkenalkan konsep The Hard Problem of Consciousness, masalah sulit dalam kesadaran. Disebut hard bukan karena teknisnya rumit, tapi karena kita bahkan belum tahu dari mana harus memulai untuk menjawabnya. Ini bukan soal bagaimana neuron bekerja, atau bagian otak mana yang aktif saat kita marah, atau jatuh cinta. Itu semua disebut sebagai easy problems. Karena dalam teori masih bisa dijelaskan lewat mekanisme biologis. Masalah utamanya adalah, mengapa semua proses fisik ini bisa melahirkan pengalaman subjektif? Kenapa warna merah terlihat merah bagi kita? Apa itu merah? Mengapa rasa sakit terasa menyakitkan? Apa itu bahagia? Dan pertanyaan terbesarnya, kenapa kita tahu bahwa kita sedang merasakan itu semua? Saat kamu mendengarkan musik yang menyentuh jiwa, kamu tak hanya mendengar frekuensi suara, kamu tersentuh. Nada-nadanya seolah menari dalam ruang terdalam kesadaranmu. Saat kamu berada di ruangan gelap, jantungmu berdebar bukan hanya karena respons biologis, tapi karena kamu merasakan takut. Tapi siapa yang sebenarnya merasakan itu semua? Semua ini adalah pengalaman batin yang nyata, tapi tak bisa ditunjuk secara fisik. Tidak ada ilmuwan yang bisa membuktikan bahwa kamu benar-benar mengalami sesuatu, kecuali dirimu sendiri. Seolah ada layar tersembunyi dalam kepala yang hanya bisa dilihat oleh pemiliknya. Chalmers lalu bertanya, bagaimana mungkin proses fisik di otak bisa menciptakan pengalaman sadar? Sampai sekarang, belum ada satupun teori yang bisa memberikan jawaban tuntas. Ada banyak teori, dari yang konvensional hingga yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Teori materialisme misalnya,
yang mendominasi dunia sains modern menyatakan bahwa otak hanyalah mesin biologis super kompleks. Kesadaran hanya efek samping seperti uap dari mesin panas. Tapi kalau itu benar, kenapa kita bisa merasakan sesuatu? Kenapa kita tidak sekadar robot biologis yang beroperasi tanpa rasa? Lalu muncul teori yang lebih radikal, panpsikisme. Teori ini menyatakan bahwa kesadaran tidak muncul dari materi kompleks, tapi sudah ada di dalam materi itu sendiri, bahkan sejak bentuknya yang paling dasar. Mungkin setiap atom, setiap elektron memiliki bentuk kesadaran primitif, dan kesadaran manusia hanyalah hasil dari kombinasi luar biasa dari kesadaran-kesadaran mikro itu. Kedengarannya mistis mungkin, tapi bisa jadi kesadaran bukanlah produk akhir, melainkan fondasi awal dari seluruh realitas. Dan ada lagi teori yang jauh lebih ekstrim, teori simulasi. Bagaimana jika kenyataan yang kita alami bukanlah kenyataan sejati? Bagaimana jika kita hanyalah bagian dari simulasi super canggih yang diciptakan oleh entitas yang lebih tinggi? Dalam skenario ini, kesadaran hanyalah ilusi digital, fitur dari sistem komputerisasi, seperti karakter dalam video game yang tiba-tiba menyadari bahwa ia hidup. Kalau ini benar, pertanyaannya berubah. Bukan lagi apa itu kesadaran, tapi siapa yang menciptakan program ini? Dan mengapa kita dibuat untuk merasa seolah-olah kita nyata? Semakin dalam kita menyelami pertanyaan ini, semakin luas misterinya. Kesadaran adalah teka-teki terdalam dalam sejarah umat manusia. Dari zaman Yunani kuno sampai pemikiran spiritual timur, dari Plato hingga Buddha, dari Descartes hingga Sartre, semuanya bertanya hal yang sama. Apa itu kesadaran? Siapa sebenarnya aku? Plato membayangkan dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sejati, sebagaimana digambarkan dalam alegori guanya. Descartes berabad-abad kemudian mencari dasar yang tak terbantahkan tentang eksistensi dan menemukan satu kalimat ikonik, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tapi bahkan Descartes pun tak bisa menjelaskan mengapa pikiran itu muncul. Di timur, Buddha mengajarkan bahwa aku hanyalah ilusi yang muncul dari arus pengalaman yang terus berubah. Tidak ada inti tetap yang bisa disebut diri. Segala sesuatu kosong. Dan justru dari kesadaran atas kekosongan, itulah muncul pencerahan. Sementara filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa manusia tidak dilahirkan dengan makna apapun. Justru karena itulah, kita bebas dan bertanggung jawab untuk menciptakan makna sendiri dalam dunia yang absurd. Namun dari semua teori, belum ada satupun yang bisa menjawab secara final, apa sebenarnya kesadaran itu? Apakah ia produk otak? Ataukah ia mendahului otak? Kita sudah bisa memahami hukum gravitasi, menyusun genom manusia, bahkan menciptakan kecerdasan buatan. Tapi satu hal belum bisa kita pahami. Siapa sebenarnya yang sedang membaca kalimat ini sekarang? Dan kenapa ia tahu bahwa ia sedang membaca? Kalau kesadaran hanyalah ilusi, maka siapa yang tertipu oleh ilusi itu? Tapi jika kesadaran itu nyata, apakah itu berarti kita lebih dari sekadar mesin biologis? Mungkin di antara semua pertanyaan, ada satu hal yang paling penting, bahwa kamu sadar. Kamu tahu bahwa kamu hidup, bahwa kamu ada. Dan mungkin kesadaran sederhana itu saja adalah mukjizat terbesar yang belum bisa dijelaskan oleh siapapun di dunia ini.